Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Siang hari ini kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab fi bayani kathrati turuqil khair. Bab yang membahas tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hari ini kita masuk ke hadis yang ketujuh, yang hadis yang sangat singkat, padat, pendek dan tidak akan lama. Hadisnya berbunyi, wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ghada ila al masjid aw raha a'addahu Allahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Wan nuzulu bi ma'na al qut aw rizqu wa ma yuhayyi'u lidh-dhaif. Hadis ini masih berhubungan dengan hadis yang sebelumnya yang dibahas pada hari kemarin tentang sedekah yang dikeluarkan oleh manusia terhadap sendi-sendinya yang dilakukan setiap hari. Tentunya sangat banyak sekali kebaikan yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Salah satu di antara kebaikan itu adalah hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha." Barang siapa yang berangkat ke masjid dan kembali dari masjid. Ghada itu artinya adalah berangkat di waktu siang. Raha itu berangkat atau pulang di waktu sore. Barang siapa yang berangkat ke masjid dan pulang lagi, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya hidangan kullama ghada aw raha. Jadi barang siapa yang berangkat ke masjid dan pulang ke masjid, setiap berangkat ke masjid dan pulang ke masjid itu Allah buatkan baginya satu hidangan di surga setiap kali berangkat dan pulang dari masjid. Kalau sehari 5 kali ke masjid, berapa hidangan yang akan diberikan oleh Allah? 5 kali berarti 5 hidangan. Kalau satu harinya berangkat lebih dari 5 kali, Ustaz, apakah berangkat hanya untuk sholat? Maka dikatakan oleh pensyarah yang antaranya Syekh Khalid As-Sabat hafizahullah ta'ala, yang dimaksudkan berangkat dan pulang itu bukan hanya untuk sholat saja. Untuk sholat iya, untuk menuntut ilmu iya. Gak ada kerjaan, mending ke masjid aja. Jangan alasan mau ke masjid tidur. Mau ke masjid aja, mau zikir, mau sholat. Mau ke masjid aja iktikaf. Jadi siapa saja yang berangkat ke masjid untuk kebaikan, maka Allah akan menghidangkan, mempersiapkan, membuatkan baginya satu makanan, hidangan yang nanti kita akan dapatkan di mana? Di surga. Maka Masya Allah, kaum laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah. Sudah include ini pahalanya, yaitu mendapatkan apa? Jomet, ya kan? Besek, makanan, hidangan. Tapi bentuknya apa? Pahala yang akan kita dapatkan di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi orang yang hobinya itu kemana? Ke masjid. Ada orang naik gunung, turun gunung, ke masjid gak pernah. Ada gunanya. Ke masjid itu sudah berangkatnya pahala. Dalam hadis sebelumnya,
Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Berjalan langkah kaki kita ke masjid dihitung sebagai sedekah. Satu langkah menaikkan derajat, satu langkah lagi menurunkan kesalahan. Naikkan derajat, menurunkan kesalahan. Semakin jauh semakin afdal. Makanya Ustaz Khabir dari Perum ke sini jalan kaki kalau subuh, pahalanya banyak. Ya. Kalau mau pahalanya banyak. Yang rumah di Cisaat jalan kaki ke sini, Masya Allah, pahalanya banyak. Ya, wa bi kulli khutwatin tamshiha, dan berangkat dan pulangnya mendapatkan hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapan untuk manusia. Hanya saja ada penyakit yang namanya sangek gitu ya. Sangek inilah kadang kalau belajar syariah cari hukum yang memperbolehkan sholat di rumah, ya kan? Banyak gua hiro di asrama itu. Ada sejadah di antara dua ranjang, ini disebutnya gua hiro. Siapa yang sholat nih? Ternyata ada yang punya musola khusus di asrama karena malas ke masjid. Di rumah juga sama. Ada saja nungguan hujan mengambil pendapat yang nggak ke masjid karena hujan. Jadi menghalangi kita untuk tidak ke masjid. Dicari alasan-alasan, uzur-uzur pendapat ulama yang memperbolehkan untuk sholat di rumah atau tinggal di rumah. Kajian juga demikian. Padahal berangkat ke masjid mendapatkan pahala ini, tapi ada kajian online. Nanti aja dengarkannya nanti. Tetapi kan kita tahu bahwa yang diadakan di masjid dengan online berbeda pahalanya, walaupun sama-sama menuntut ilmu. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Faidah yang dapat kita ambil dari hadis yang singkat ini namun penuh dengan faidah. Kalau kita lihat bab ini terus berulang-ulang tentang pahala, bab kathratut turuqi ilal khair. Ternyata pahala itu banyak, betul atau tidak? Bukan satu saja. Pelajarannya adalah kalau kita mandang manusia itu, pandanglah orang tersebut dengan kemuliaan. Jangan memandang kita itu bangga dengan amalan kita. Bisa jadi orang itu ahli sedekah, kita bukan ahli sedekah. Jadi kalau kita misalnya sekarang orang yang paling rajin sholat berjamaah, jangan kita anggap orang yang tidak berjamaah itu pahalanya rendah. Bisa jadi dia punya keunggulan, walaupun dia sering masbuk, tapi dia punya keunggulan ibadah Senin Kemisnya rajin, ya tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Loba seuri, loba sedekah. Tapi tidak sedikit orang yang kalau ketemu camutrak, padahal tinggal seuri we tarik di unggul, ketemu hasem, padahal sedekah. Tahu dalilnya? Sasalaman, ketemu bersalam-salaman, mengucapkan salam ringan, tapi ada orang pasang rokok itu salam-salaman juga tewauh we. Padahal nyawa dalilnya, sudah tahu sunnahnya di lingkungan pesantren, tapi sangat sulit mengamalkan satu amalan tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Punten, kumaha damang, itu kan mudah sekali. Someah lah kalau bahasa Sunda mah. Jadi jangan sampai kita lihat orang itu hanya satu ibadah saja. Kalau kita bangga dengan sholat kita, bisa jadi ada orang yang masuk surga karena tersenyumnya. Ada tidak? Di dalam sebuah hadis ada wanita yang masuk ke neraka gara-gara kucing yang tidak dikasih makan. Di hadis yang lain ada wanita masuk surga karena ngasih minum anjing. Lihat ini, pahala itu luar biasa. Ada orang yang meremehkan mungkin memberi makan kepada binatang, tapi ada orang yang memberi makan binatang, padahal seorang penzina masuk surga karena memberi minum kepada seekor anjing yang kelaparan. Di sana ada ahli ibadah, wanita ahli ibadah. Kata Rasulullah, hiya finnar, gara-gara apa? Dia mengerem itu apa? Memenjarakan, ya, mengikat kucing, tidak dikasih makan, bahkan tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Itu langsung masuk neraka. Ada orang masuk surga karena duri yang dia hindarkan dari jalan. Ada orang masuk neraka gara-gara dia menghalangi orang untuk sholat. Betul atau tidak? Jadi pandanglah manusia dengan pandangan kebaikan, karena setiap manusia bisa jadi ada orang yang ahli bertasbih sedangkan kita tidak tahu. Karena jalan kebaikan itu sangatlah banyak. Kalau kita diberikan oleh Allah kemudahan menjadi seorang dermawan, bisa jadi kita masuk surga dengan kedermawanan itu. Kalau kita dimudahkan untuk sholat 5 waktu tepat pada waktunya, maka memintalah kepada Allah agar dimasukkan ke surga dengan amalan itu. Dan jangan berputus asa, amalan ibadah itu sangat banyak sekali. Bahkan kita berangkat dari rumah kita untuk sholat saja banyak pahala yang bisa kita lakukan. Kalau kita berangkat dari rumah, ketemu orang 5, salam 5, pahalanya 5.
Kalau kita berangkat dari rumah ke masjid, ada duri yang kita hindarkan, ada sampah yang kita buang, berapa banyak pahala yang bisa kita lakukan. Langkah kita sudah pahala, kita menghindarkan kotoran dari jalan juga pahala, kita bersalaman dengan orang pahala, kita menyapa orang pahala, zikir ketika berangkat ke masjid juga pahala. Maka sangat banyak sekali pahala yang dapat kita peroleh dalam satu kali ibadah. Tetapi kajian ini ditutup dengan mengingatkan keikhlasan. Kalau kita biasa sholat ke masjid, sop 1, sop 2, sop 3, sop 4. Pada suatu hari kita berada di sop belakang masbuk. Kita tanyakan kepada hati kita, apakah kita malu kepada manusia karena biasa di depan tiba-tiba ada di belakang? Kalau seandainya kita rasakan, biasa nama diharap tapi di tukang, ku santri, berarti selama ini antum sholat di sop 1 karena ingin mendapatkan pujian dari santri. Selalu koreksi hati kita. Kalau kita pergi ke masjid karena untuk manusia, akan terasa saat kita tidak ke masjid, kita bukan malu kepada Allah, tapi malu sian disangka ke manusia karena kita nggak ke masjid. Berarti niat kita untuk siapa? Untuk manusia. Maka ikhlas karena Allah itu sangat penting. Jika kita beribadah kepada Allah untuk Allah, manusia menilai apapun kita tidak akan pernah menghiraukannya. Kita sholat di depan, di belakang, di tengah, di samping, di kiri, selama kita untuk Allah tidak akan ada perasaan merasa menyesal, merasa bersalah. Imam ketika salah membaca Assalamualaikum belum celi, aku makmum, karena sering dianggap tidak hafal Quran, berarti mengimami karena ingin dipuji oleh manusia. Kalau imam salah, hari-hari dengan lagi manusia pohon, karena dia menyerahkannya untuk Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui niat-niat hambanya. Jadi ikhlas itu sangat penting. Jika kita memperbaiki keikhlasan dalam seluruh amal ibadah, maka tidak ada gunanya penilaian manusia. Maka yang masih memiliki kepentingan niat dengan manusia, ingat, kalau kita ibadah dengan manusia, kita akan rugi, capek gawe teka pake. Hayawe gawe yang dipuji oleh manusia. Manusianya saja gak kenal sama kita, gak memperhatikan kita, tapi kita berusaha cari muka di hadapan manusia itu. Pada akhirnya ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Amal ibadah kita banyak sebanyak gunung, sebanyak lautan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan amalan itu seperti debu-debu yang bertebaran, tidak ada gunanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma nas'aluka al-ikhlasa fi sirri wal alan wa fi kulli qawlin wa amal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.